Saya tidak mau kemana-mana diikuti, itu loh. Masa kemana-mana Mbak Wartawan nanti ada yang ngomong lagi pencitraan. Tidak mau saya. Salahnya aja yang ngikuti saya. Saya mau kerja. Pak Jokowi gimana Bu? Kok kenapa Bu? Kok nangis Bu? Ya Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kutukan Mulyono. Jadi lagi rame banget guys. Pak Jokowi kena penyakit kulit yang disebut karena kutukan Mulyono. Ini bukan aku. Semuanya. Bapak cepat sembuh, sehat selalu, jangan lupa. Cepat sembuh seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadir. Bu Diana. Ya teman-teman semua, kemarin tepat tanggal 21 di mana Pak Jokowi ulang tahun ya. Banyak orang-orang yang akhirnya datang berkunjung untuk mendoakan Pak Jokowi. Tapi di lain sisi netizen bertanya-tanya dengan keadaan dari Pak Jokowi. Yang dimana netizen juga tidak sedikit yang berkomentar bahwasanya Pak Jokowi benar-benar sakit dan memang harus dirawat intensif di rumah sakit ya teman-teman semua. Nah kalau kita melihat ya dari beberapa lalu yang dimana Pak Jokowi juga diwawancarai oleh wartawan itu menuai banyak komentar netizen mengenai keadaan dari Pak Jokowi. Tapi ternyata setelah beberapa hari tidak muncul ternyata fisik dari Pak Jokowi masih sama yang dimana dianggap oleh netizen malah justru semakin parah gitu ya. Dan di situ pun digelar doa bersama untuk kesehatan dari Pak Jokowi sendiri. Ya kita doakan ya semoga Pak Jokowi segera sehat gitu ya. Untuk para penggemarnya ya untuk tidak terus-terusan datang ke sana agar beliau bisa istirahat gitu loh. Karena polemik ijazah ini belum selesai nih dan memang harus diselesaikan. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya. Jadi memang butuh tubuh yang sehat untuk menghadapi ini semua. Semoga lah Pak Jokowi juga segera untuk jujur ya. Nah ya teman-teman semua, kalau kita melihat di akun X ya, Dr. Tiva juga sudah menjelaskan alat yang ada di perut Pak Jokowi. Nah coba kita bacakan dulu ya. Jadi tweetan dari Dr. Tiva, pertanyaan dari netizen. Doktif, yang di perut Pak Jokowi itu alat kesehatan apa? Jokowi kalau melihat dari tanda dan gejala yang sama-sama kita lihat, praktis sejak bulan April 2025 hingga sekarang, dan saya assess adalah penyakit autoimun agresif. Maka dugaan saya alat itu adalah CAPD. Nah, itu kata Dr. Tiva ya, dan di sini juga di bawahnya dijelaskan gitu ya. Bahwasanya Dr. Tiva berulang kali menyampaikan mengkhawatirkan kesehatan dari Pak Jokowi. Terlepas dari saat ini kita berseberangan, padahal bukan maksud saya untuk menjadi lawan beliau atau apa. Yang saya lakukan adalah menegakkan kebenaran soal ijazah. Kalau dengan itu beliau tersinggung dan memusuhi saya, ya kita lihat saja bagaimana kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kembali ke soal penyakit autoimun agresif yang berjalan. Penyakitnya kurang dari 6 bulan menuju terminal stage dengan segala perubahan kulit yang agresif, gatal luar biasa. Karena kalau kita melihat ya bahwasanya kulit di wajah Pak Jokowi itu terlihat sekali ya ada perbedaan-perbedaan gitu, ngeblok gitu ya. Bahkan di bagian lehernya juga terlihat kayak ada luka yang memanjang gitu ya guys. Dan juga tweetan Dr. Tiva yang lain, beliau mengatakan Jokowi 21 Juni 2025 sepertinya masih sakit. Sekali lagi saya ingatkan, Pak Jokowi Anda sakit serius. Tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik. Ada luka memanjang di leher, pasti gatal sekali rasanya. Sekujur tubuh katanya. Semoga lekas sembuh. Pak, segera ke rumah sakit, jangan hanya rawat jalan, kata Dr. Tiva. Ini saran ya untuk Pak Jokowi. Nah, dan juga banyak juga ya tweetan dari netizen yang lainnya gitu ya. Ada juga nih ya, merinding lihat mukanya, muka yang dulu sering digunakan menipu kawan dan lawan katanya. Lalu ada juga detik.com yang serius untuk mengupload beritanya dengan gambar Pak Jokowi yang terlihat ya seperti itu teman-teman semua ya. Langsung dari Detik ya teman-teman semua. Yang mengatakan di situ Jokowi ulang tahun ke-64. Warga Tumpengan doakan semoga cepat sembuh gitu ya. Dan juga ada ya tweetan dari netizen yang lain.
Ada apa dengan wajah Jokowi guys? Penyakit autoimun kah? Penyakit yang salah satu faktor pencetusnya karena depresi dan banyak tekanan pikiran kah katanya? Atau ada doa-doa yang merasa terzolimi saat dia menjabat jadi presiden? Dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, coba kita lihat ke videonya. Sabtu 21 Juni 2025 adalah ulang tahun mantan presiden ke-7 kita yang ke-64, Pak Jokowi. Perayaan di kediamannya, beliau hanya keluar sebentar dan masuk lagi. Berita yang ramai adalah penyakit Pak Jokowi ini yang disebut-sebut oleh para lawannya yaitu kena penyakit ajab. Apakah benar demikian? Ya, kita nggak tahu ya. Kutukan Mulyono. Jadi lagi rame banget guys, Pak Jokowi kena penyakit kulit yang disebut karena kutukan Mulyono. Ini bukan aku yang start bahas ya guys, ini sudah rame banget di X yang menganggap penyakitnya Pak Jokowi itu ada kaitannya dengan kutukan Mulyono guys. Ini bukan hoax ya guys, memang Pak Jokowi pernah bicara di salah satu artikel tuh kalau namanya itu memang Mulyono guys waktu kecil. Diganti karena sakit-sakitan. Dan aku sebagai orang Jawa relate sih, karena teman aku juga ada beberapa yang ganti nama karena sering sakit-sakitan. Jadi ini semacam tradisinya orang Jawa gitu, kepercayaan orang Jawa. Lalu spekulasinya orang-orang Pak Jokowi itu kena autoimun. Itu yang dituturkan sama dokter Tifa. Walaupun sudah diklarifikasi ya guys sama Pak Jokowi, kalau itu hanya alergi biasa, jadi bukan autoimun. Tapi kalian percaya nggak dengan kutukan Mulyono? Atau kepercayaannya orang Jawa bahwa menungso itu nyonggo jeneng, manusia itu membawa nama. Kalau orang tidak kuat dengan namanya, bisa sakit-sakitan. Itu kepercayaannya orang Jawa. Kalian percaya nggak? Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo terkena penyakit kulit yang berbahaya. Benarkah? Baru-baru ini Jokowi kembali menghebohkan jagat sosial media setelah ia tampil di hadapan publik dengan kondisi kulit wajah yang geradakan dan penuh dengan bercak-bercak hitam, bahkan menjalar hingga ke lehernya. Setelah menjadi sorotan, Jokowi sempat tampil dengan menutupi beberapa bagian tubuhnya yang diduga terkena penyakit kulit. Sempat beredar kabar bahwa Jokowi diduga terkena penyakit SJS, Stevens-Johnson Syndrome, penyakit kulit yang cukup langka dan sangat berbahaya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh rasa stres dan kekhawatiran yang berlebihan. Wah, kira-kira Pak Jokowi mikirin apa ya kok bisa sampai stres seperti itu? Namun, informasi tersebut langsung dibantah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya hanya mengalami alergi kulit biasa dan ia mendapatkan alergi kulit tersebut setelah pulang dari Vatikan beberapa waktu lalu. Tapi apapun yang terjadi, kita doakan agar Pak Jokowi tetap sehat walafiat ya. Sebenarnya sejak lengser ya, sejak 20 Oktober 2025 memang kelihatan sekali bertambah tua dengan signifikan ya. Jadi memang ada penurunan elastisitas kulit dan ini dipicu, diprovokasi oleh stres ya. Memang stres itu mempercepat penuaan, membuat wajah tampak lebih kusam, tua ya. Kemudian terjadinya karena adanya gangguan pola tidur, jadi tidur nggak nyenyak. Kemudian terjadi gangguan pola makan juga, sehingga imunitas menjadi turun, sehingga turut memperparah dari penampilannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang memang kita juga cukup terganggu ya selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu adalah kebiasaan yang berbohong atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan ya. Nah, ini apakah mitomania itu bisa menyebabkan perubahan fisik ya? Bisa. Karena mitomania itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu kompulsif ya, senang sekali berbohong. Nggak perlu berbohong aja berbohong ya. Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini. Diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya kebenaran jika tidak keluar dari mulut akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi akan dibongkar oleh fisik biologi. Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen. Gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya.
Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Mungkin penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jadi simpulannya adalah, klaim alergi kulit dari ajudan Pak Joko Widodo tidak konsisten secara ilmiah, berdasarkan dari durasi, onset, tanda dan gejala, serta perkembangannya. Manifestasi kulit Pak Joko Widodo lebih konsisten dengan penyakit autoimun atau kondisi imun kronik, bukan alergi kulit biasa. Faktor stres kronik, konflik batin, dan kemungkinan beban kebenaran yang disembunyikan bisa memicu ekspresi imun abnormal ini. Maka, pendekatan spiritual disarankan agar tubuh yang menolak ketidaksesuaian antara jiwa dan tindakan dan kulit menjadi saksi diam penderitaan itu bisa disembuhkan. Jadi, bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Ini pelajarannya buat para termul ya. Jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupi ya. Katanya, Pak Jokowi baik-baik saja ya. Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha tutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap katanya, corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi. Semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya. Biar diberi kesempatan untuk bertobat ya. Biar diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya, sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya. Biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan, tapi yang namanya hukum Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua.